Atau kalau lebih suka melihat gambar-gambar nggak masalah. Udah, yang ibu baca anakku tadi, untunglah ada ini Alkitab, yang terutama dan utama yang harus kita baca sebenarnya. Yang ibu baca tadi Wahyu 1 tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Apakah aku masuk guru palsu ya Tuhan? Mungkin iya, karena kalau ibu baca guru-guru palsu itu ciri-cirinya: satu, egois; dua, tahu kebenaran tapi tidak membagikannya. Itu menurut ibu. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, suka melahap harta kekayaan orang untuk kepentingan diri sendiri. Udah? Nah, kata Tuhan di sini saya baca di Wahyu ini, orang yang seperti ini orang yang ikut dengan jalannya si Kain. Kan si Kain kan? Orang yang ikut dengan jalannya si Kain. Si Kain itu jalannya iblis ditiru karena dia membunuh adiknya si Adam. Lalu datanglah si Henok. Si Henok rupanya saya baca di Wahyu, dia itu keturunan ke-7 dari Abraham. Baru tahu saya. Sebentar 15 menit tapi banyak saya dapat. Henok itu katanya keturunan ke-7 dari Adam. Lalu si Henok bernubuat di sini tentang guru-guru palsu itu. Ibu dengar, ibu baca, katanya Tuhan Yesus akan datang nanti dengan beribu-ribu orang kudus. Tahukah orang kudus siapa? Yang sudah mati naik lagi dulu ke surga waktu Tuhan Yesus datang, sama orang-orang yang hidup yang melakukan kebenaran. Orang fasik yang tinggal. Itulah dia si guru-guru palsu itu. Katanya Tuhan Yesus, kata si Henok bernubuat ya, Tuhan Yesus akan datang nanti dengan beribu-ribu orang kudus untuk menghukum orang-orang fasik. Termasukkah aku di situ Tuhan, guru palsu itu? Janganlah Tuhan Yesus, aku guru palsu. Apakah engkau juga guru palsu? Apakah engkau mementingkan diri sendiri? Nah, itulah yang kubaca anakku. Menghukum. Jadi nanti guru-guru palsu itu kata akan dihukum Tuhan bersama orang-orang kudus. Bukan hanya Tuhan yang menghukum, orang kudus ikut menghakimi guru palsu itu. Itulah resume yang ibu baca dari Wahyu 1. Nah, saya tunjuk dulu 2 atau 3 orang membacakan apa yang dibacanya. Mana Mr. Abdi? Oke, silakan nak. Nah, mau di depan, mau di situ, up to you. Which one do you like best? Silakan Pak, aku udah baca Pak. Diri Pak, diri. Di sini boleh Pak, di sini. Di mana boleh. Bahasa Batak, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terserah. Bebas kau. Bahasa Batak pun boleh. Bu, saya baca tentang ini. Ayo. Teman-teman, saya baca tentang ini. Ayo. Teman-teman, saya akan membaca. Saya telah membaca. Kalau aku mau baca lagi kau. Saya telah membaca tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter, wes mantap. Hasil bacaan saya yang bisa saya ambil, saya akan bacakan. Karena itu aktivitas anak tidak terlepas dari pengasuhan orang tua atau pendidikan, atau dalam arti kata bahwa aktivitas anak erat berhubungannya dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua atau pendidikan. Mendidik anak pada hakikatnya merupakan usaha nyata dari pihak orang tua untuk mengembangkan totalitas potensi yang ada pada diri anak. Melalui pendidikan, orang tua memegang peranan sebagai moderator antara anak dan yang saya dapat teman-teman dari buku ini, dari pendidikan karakter ini mengajarkan kita bahwa kunci kehidupan dan kedisiplinan dari kita sendiri. Kalau ciri-ciri orang berkarakter itu sepertinya tidak terkenal orang tua. Hanya yang bisa kau dapat? Iya. Apa tadi resume yang kau baca? Coba sekali lagi bilang bahwa bukan membaca resumenya, hasilnya. Bahwa pendidikan itu
dari kita diri sendiri. Kuncinya dari orang tua dan kita sendiri, termasuk yang di atas. Tepuk tangan dulu buat dia. Silakan tunjuk Pak, siapa yang mau kau tunjuk? Aku aja. Email aja ya. Ya Kakak Uli dulu, Kakak Uli. Silakan Kakak Uli. Silakan. Aku sih baca tapi banyak maknanya sama. Nah. Kalau sama mereka dulu gimana ibu kah? Yang saya baca tentang pemahaman dasar jaringan berbasis luas WAN. Ini pelajaran kelas 11 untuk kelas 10 TKJ, nanti kelas 11 pasti dipelajari. Pemahaman dasar jaringan berbasis luas WAN adalah jaringan berbasis luas menjadi jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antara jaringan dari jarak jauh dan jaringan berbasis luas ini merupakan jaringan WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga penggunaan atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan penggunaan dan komputer di lokasi yang lain. Terima kasih. Yang saya dapat dari pemahaman dasar jaringan berbasis luas WAN adalah tentang penghubungan dasar jaringan berbasis luas WAN yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas di antara wilayah, kota, atau bahkan negara. Jaringan WAN biasanya selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi seperti perusahaan layanan telepon. Dia membaca dari internet, bagus. Yang saya baca pada pagi hari ini adalah Buat, jelaskan yang lain. satu langkah menuju impian. Satu langkah menuju impian. Ada seorang anak yang bernama Rani yang bercita-cita menjadi dokter. Dia lahir dari sebuah desa kecil yang jauh dari pusat kota. Namun karena dia lahir dari keluarga kecil dan dari desa, dia merasa dirinya sulit untuk meraih impiannya. Namun Rani tidak pernah menyerah untuk meraih impiannya. Setiap hari dia pergi ke sekolah melewati jalan batu dan sungai yang meluap saat musim hujan. Rani adalah siswa yang rajin dan antusias. Dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan aktif mengikuti pelajaran. Suatu hari seorang dokter dari kota datang ke desa Rani untuk memberi pelayanan pengobatan gratis. Rani melihat kesempatan Rani pergi menjumpai dokter tersebut dan bertanya banyak hal tentang pekerjaan dan pendidikan kedokteran. Dokter itu terkesan melihat semangat Rani yang ingin menuju impiannya. Dia memberi nasihat kepada Rani untuk bersemangat mencapai impiannya. Dokter tersebut pun memberi buku-buku kedokteran untuk Rani baca. Dengan semangat, Rani pun memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan buku dan peralatan sekolah dari warga desa. Yang kau dapat bukan Ibu Peta bukan lagi ya, anakku tolong diperbaiki ya. Hanya kau bilang saya membaca tentang seorang Rani yang bercita-cita ingin jadi dokter. Tadi apa resumemu? Apa tadi judulmu? Satu langkah menuju sukses, ya kan? Menuju impian. Nah, dari cerita yang saya baca, satu langkah menuju sukses itu teman-teman adalah begini. Itu yang kau resumekan. Jangan dibaca lagi yang udah dibaca di situ.
Intisarinya yang kau ambil. Jelaskan dulu. Apa itu satu langkah menuju sukses yang dilakukan si Rani? Yang saya dapat dalam baca saya yaitu satu langkah menuju impian, jangan pernah menyerah untuk mengejar pendidikan dan selalu bersemangat untuk menuju impian. Bagus itu. Jadi katanya jangan pernah walaupun di sana mama bapak berantem, mama di sana bercerai, tidak ada uang, tidak ada buku, banyak yang mau kau baca untuk mencapai impian. Tepuk tangan buat dia. Itulah dulu, duduk Inang Boru. Itulah dulu literasi digital kita. Minggu depan bawalah cerita yang kau senangi. Apakah mau pakai handphone, apa mau pakai buku? Banyak kali buku di perpustakaan. Buku cerita pun di situ banyak. Silakan dihubungi ibu perpustakaan, Bu, pinjam ya Bu. Sudah? Nah, untuk minggu depan yang sudah itu tidak saya tanya lagi, tapi siap-siap juga mana saya tanya lagi, oke? Kita refleksi dulu. Bagaimana tanggapanmu tentang kegiatan refleksi, kegiatan literasi digital dan literasi manual yang baru kita adakan pertama kali ini di SMK Negeri Losides Atas Barita? Bagaimana perasaan